Oke, hari ini kita akan membahas tentang problem sinkronisasi, yaitu dining philosopher. Dining philosopher problems ini dianggap memiliki n filsuf yang ada di sekitar meja makan. Mereka duduk di meja bundar dengan semangkok nasi yang ada di tengah-tengah meja, sekaligus juga dengan chopstick yang ada di masing-masing sisi meja. Untuk para filsuf, mereka menghabiskan waktu untuk berpikir dan juga untuk makan secara bergantian. Mereka tidak berinteraksi dengan tetangga atau sebelah. Kemudian mereka sesekali juga mencoba untuk mengambil sumpit. Ada dua sumpit di sini, yaitu kanan dan juga kiri, untuk makan dari mangkok yang sudah tersedia di tengah-tengah meja. Nah, kemudian dalam kasus ini, data dibagikan sebagai mangkok nasi ini merupakan kumpulan data atau dataset. Kemudian untuk sumpit semafor, ini diinisiasi ke 1, kemudian chopstick ini dianggap sebagai share resource untuk para filsuf yang ada di meja makan. Kemudian untuk semafor solutionnya, kita di sini bisa melihat bahwa anggaplah untuk filsuf ini saya berikan inisiasi 1. Maaf. Ini saya berikan inisiasi 0, lalu 1, 2, 3, 4. Maka di sini memiliki 5 filsuf. Kemudian untuk chopsticknya juga akan saya berikan inisiasi. Ini adalah chopstick ke 0, ini 1, 2, 3, 4. Karena di sini memiliki 5 chopstick, kita tulis dulu di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Dimana ketika 0 ini memiliki chopstick yang masih ready di atas meja, ini dianggap 1. Jadi ini bisa dibaca sebagai bahwa untuk chopstick 0 ini masih tersedia, chopstick 1 ini masih tersedia di meja, chopstick kedua ini masih tersedia di meja, chopstick ketiga ini masih berada di meja, chopstick 4 ini juga masih berada di meja, sehingga ini dianggap ready untuk digunakan. Nah, kita lihat dari weight di sini ya. Chopstick I ini berarti kita anggap sebagai chopstick yang ke 0. Ini adalah chopstick yang sebelah kanan. Kita anggap di sini adalah P0 ya. Wait menunggu untuk chopstick ke 0 ini ready. Ya, chopstick 0 ini merupakan chopstick yang berada di sisi kanan dari P0. Kemudian untuk weight yang kedua ini merupakan chopstick yang berada di sebelah kiri P0, yaitu chopstick 1. Ya, dimana di sini untuk chopsticknya I plus 1, kemudian persen 5. Ya. Lalu untuk critical sectionnya, dia akan makan. Jadi ketika sumpit yang 0 ini ready, lalu untuk chopstick yang sebelah kiri ini ready, maka dia langsung mengeksekusi untuk makan. Lalu jika ini memang sudah selesai untuk proses filsuf untuk yang P0 ini, filsuf yang ke-0 ini, dia sudah selesai, maka dari sini akan mengirimkan sinyal. Ya, jadi untuk chopstick I ini akan increment terhadap buffer. Jadi dia akan mengirimkan sinyal bahwa untuk yang di chopstick yang ini sudah ready
dapat dipakai lagi, sudah selesai. Kemudian untuk signal chopstick yang sebelah kiri, ini juga dianggap di increment ya, untuk berada di posisi meja lagi. Jadi kalau seumpama untuk chopsticknya ini tidak ready, maka chopstick ini akan dianggap 0, sedangkan yang lainnya tersedia. Tapi ketika memang dia sudah kembali tersedia lagi, dia akan dianggap 1. Kemudian untuk setelah selesai pengiriman sinyal antara chopstick kiri dan juga chopstick kanan, maka ini waktunya untuk filsuf yang P1 ini melakukan kegiatan untuk makan, ya, karena anggaplah untuk yang P1 ini, P0 ini sudah selesai. Lalu akan bergantian. Oke. Kemudian ternyata terjadi beberapa problem ya. Problem di sini, jadi kehidupan para filsuf ini terdiri dari 2 periode, yaitu makan atau berpikir. Kemudian ketika seorang filsuf itu lapar, dia berusaha untuk mendapatkan sumpit kiri dan sumpit kanan sekaligus. Jika sukses dalam mengambil 2 sumpit tersebut, maka filsuf tersebut makan untuk sementara waktu. Ya, jadi ketika memang sumpit itu ready, berarti filsuf itu bisa diperbolehkan untuk makan karena sumpit kanan dan sumpit kiri bisa ia dapatkan gitu ya untuk mengambil nasi yang ada di depan mereka. Kemudian setelah selesai, mereka akan meletakkan kedua sumpit dan juga langsung melanjutkan untuk berpikir. Selagi untuk yang proses lainnya pun juga ikut berjalan, gitu ya. Nah, tetapi untuk problem dining philosopher ini pun juga akan sangat bisa mengakibatkan deadlock. Nah, deadlock ini anggaplah untuk setiap proses dia terinterupsi oleh proses yang lainnya. Sehingga seumpama kita gambarkan di sini, tadi ketika ada beberapa filsuf yang sedang makan, ya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi adalah P0, karena ini adalah filsuf ke-0. Dia memiliki masing-masing sumpit yang berada di sisi kanan dan kiri. Nah, ketika P0 ini sedang berjalan prosesnya, ya, ini masih dalam proses untuk mengambil sumpit yang sebelah kanan, kemudian tiba-tiba untuk proses yang pertama ini, yang proses selanjutnya atau P1 ini, dia juga akan melakukan proses pengambilan sumpit yang di sisi kanan. Maka ketika memang ini untuk antara P0 dan P1 sama-sama melakukan aksi untuk makan, mengambil sumpit, sehingga setiap filsuf pun tidak memiliki sumpit yang berada di kiri. Gitu ya. Jadi ketika P0 ini belum selesai, ya, maka sebenarnya untuk bagian yang di P0 chopstick yang sebelah kiri ini kan seharusnya dipakai P0 semua ya. Untuk chopstick kanan dan juga chopstick kiri ini seharusnya digunakan bersama-sama. Tetapi ketika ada interupsi sehingga P1 juga akan melakukan aksi tersebut untuk makan, maka ini akan diambil di P1 sehingga untuk masing-masing filsuf yang berada di sini akhirnya hanya mendapatkan masing-masing 1 chopstick saja. Ya, jadi untuk P0 ini mengambil sumpit kanan, yaitu yang sumpit 0 ini,
Lalu untuk P1 dia mengambil sumpit yang sebelah kanan, yaitu sumpit yang diinisiasi 1. Lalu untuk filsuf yang kedua, ini dia langsung mengambil sumpit yang berada di sini. Ini adalah sumpit 2, ini sumpit 3, sumpit 4. Mereka masing-masing mengambil di sisi yang kanan atau hanya menggunakan satu sumpit saja. Sehingga masing-masing P hanya memiliki satu sumpit saja. Karena terdapat preemptif atau interupsi yang ada di dalam proses sebelum proses yang pertama ini selesai. Sehingga antar P atau antar filsuf yang ada di sini mereka saling menunggu. Ya, mereka saling menunggu. Jadi untuk prosedur take fork atau menunggu sampai sumpit-sumpit yang sesuai itu didapatkan dan kemudian menggunakannya lagi. Namun sayangnya dari solusi ini ternyata salah. Ketika 5 filsuf ini mengambil sumpit yang kiri secara bersamaan, maka ketika mereka juga mengambil sumpit yang kanan, akan terjadi deadlock. Nah, oke. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ada dua masalah yang dihadapi oleh dining philosopher atau filsuf, yaitu deadlock dan juga starvation. Di mana deadlock ini yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada interupsi ketika proses belum selesai, kemudian ada starvation ini, jadi menunggu untuk setiap filsuf itu makan. Oke, baik. Mungkin untuk dining philosopher problem yang saya sampaikan cukup sekian. Kemudian nanti kita akan membahas lagi untuk ke topik deadlock. Terima kasih.